Dalam dinamika sejarah, kriminalisasi ulama bukanlah hal baru. Ada banyak ulama yang demi kebenaran berani mengkritik penguasa. Mereka ini ulama-ulama lurus yang tidak silau dengan iming-iming penguasa dan kepentingan duniawi. Yang benar akan dikatakan benar dan yang salah akan dikatakan salah. Dan semoga wacana Kementerian Agama yang akan melakukan sertifikasi ustadz bukan menjadi alat pembungkam untuk mengatakan bahwa yang benar adalah kebenaran dan yang salah adalah kebatilan. Hadis Nabi mengenai keutamaan jihad kepada penguasa yang lalim dan tiran dipegang dengan baik oleh para ulama masa lalu. Akibat dari keteguhan ini, mereka bisa mengalami kriminalisasi dan penyiksaan. Berikut ini ada 10 ulama besar korban kriminalisasi penguasa. Pertama, Sa'id bin Musayyab. Seorang ulama besar bernama Sa'id bin al-Musayyab pernah mengalami kriminalisasi saat menolak baiat kepada putra Abdul Malik Al-Walid dan Sulaiman sebagai ganti dari Abdul Aziz bin Marwan. Akhirnya Hisham bin Ismail selaku gubernur Madinah memberi sanksi 60 cambukan kepadanya dan dipenjara. Kedua, Sa'id bin Jubair. Lebih parah dari peristiwa kriminalisasi Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf al-Syaqafi yang merupakan panglima bertangan besi dari kehilafahan Umawi. Gara-gara menentang khilafah Umawi bersama Ibnu al-Ash'aj demi memegang kebenaran, ia tak gentar kalaupun pada akhirnya harus gugur. Ketiga, Abu Hanifah. Pada zaman Khilafah Abbasiyah, Imam Abu Hanifah dicambuk dan dipenjara oleh Al-Mansur gara-gara menolak dijadikan qadhi pada era dinasti Umayyah. Tepatnya ketika Marwan bin Muhammad menjadi penguasa, Imam Abu Hanifah ditawari jabatan hakim namun beliau bersikukuh untuk menolaknya. Akibatnya di daerah bernama Al-Kinasa beliau dicambuk 100 kali. Bahkan sebelumnya sang imam menampik tawaran agar menyetujui Ibnu Hubairah menjadi pengurus Baitul Mal. Akhirnya beliau pun dicambuk. Keempat, Sufyan Ats-Tsauri. Senada dengan kisah Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri pun pernah berselisih dengan Al-Mahdi lantaran tidak mau dijadikan qadhi sampai akhirnya ia lari ke Basrah. Kelima, Malik bin Anas. Nasib Imam Malik bin Anas juga tak jauh lebih indah. Beliau dicambuk karena membangkang pada perintah Abu Ja'far Al-Mansur lantaran tetap meriwayatkan hadis tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Wahid Abdus Salam Bali dalam buku Ulama wa Umaro menceritakan konflik Imam Malik dengan penguasa. Al-Kisah, Ja'far bin Sulaiman, sepupu Abu Ja'far Al-Mansur, merancang konspirasi buruk kepada Imam Malik dengan rumor bahwa beliau tidak mengakui kepemimpinan Ja'far Al-Mansur. Mendengar berita itu, kuping Abu Ja'far panas, lalu memerintahkan kepada tentaranya untuk mencambuk beliau. Keenam, Imam Syafi'i. Murid beliau juga mengalami hal yang susah bersama penguasa. Imam Syafi'i dituduh sebagai pendukung Syiah oleh pendengkinya Muttarib bin Mazin. Bahkan dia memprovokasi Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Diutuslah Hamad al-Barbari untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Ia dirantai dengan besi bersama orang Alawiyin dari Yaman hingga Raqqa, kediaman Harun ar-Rasyid. Bayangkan betapa sengsaranya dirantai dengan besi dari Yaman hingga Baghdad. Ketujuh, Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga pernah mengalami nasib yang lebih menyakitkan dengan penguasa. Ia dicambuk, dipenjara selama 30 bulan oleh Ma'mun gara-gara tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran sebagaimana yang diyakini Mu'tazilah.
Kedelapan, Imam Bukhari. Imam Bukhari pun akhirnya pergi dan terusir dari negerinya karena berusaha disingkirkan oleh penguasa Dohiria di Bukhara saat itu, Khalid bin Ahmad al-Juhali. Penyebabnya, Imam Bukhari menolak permintaan Khalid untuk mengajar kitab Al-Jami dan Al-Tarikh di rumahnya. Bukhari beralasan seharusnya yang butuh ilmulah yang mendatanginya, bukan ulama yang mendatangi yang butuh. Pada akhirnya Bukhari meninggalkan negerinya. Kesembilan, Imam Nawawi. Menurut Ibnu Al-Attar, Imam Nawawi adalah ulama yang berani berhadapan langsung dengan penguasa. Demi kebenaran, dia tidak takut dicela. Jika tidak mampu menghadapi secara langsung, beliau menyampaikan kritik dengan mengirim surat. Suatu saat, akibat kritikan yang sangat-sangat tajam kepada Sultan Dohir Baibars, hampir saja Imam Nawawi dikriminalisasi dan disiksa. Kritik Imam Nawawi ini diarahkan kepada sang penguasa karena kasus Hauthah. Inti permasalahannya, ketika Dohir berada di Damaskus pasca kekalahan bangsa Tatar, ia mempercayakan kepengurusan Baitul Mal kepada orang bermazhab Hanafi. Berdasarkan mazhab Hanafi, harta yang dikuasai bangsa Tatar musuh, maka otomatis harta dikuasai penguasa. Lantas Imam Nawawi dan ulama lain mengkritik pendapat tersebut, dan kritik paling keras adalah yang disampaikan Imam Nawawi. Sang Sultan marah dan mengira bahwa itu dilakukan Imam Nawawi karena kepentingan jabatan duniawi karena telah disingkirkan. Ternyata beliau sama sekali tidak memiliki jabatan dan kepentingan dunia. Setelah kesalahpahaman ini berakhir, Imam Nawawi dicintai dan diagungkan oleh Sultan Dohir Baibars. Dan yang terakhir, ke-10 adalah Ibnu Taimiyah. Nasib ulama lain yang tidak kalah susah adalah seperti yang dialami Imam Ibnu Taimiyah. Diadukan kepada Emir Homs al-Afram oleh orang-orang sufi. Sampai pada akhirnya, karena dianggap membuat keresahan oleh para pembencinya, ia pun dipenjara dan mati di dalam penjara. Demikianlah 10 fakta sejarah ulama besar yang pernah dikriminalisasi penguasa. Ketegaran dan keberanian para ulama dalam membela dan menyampaikan kebenaran walaupun kepada orang yang berkuasa. Sekalipun konsekuensi pengasingan, penyiksaan, bahkan pembunuhan sekalipun, mereka siap menerima. Semoga semakin banyak ulama-ulama yang lurus yang senantiasa berbicara berdasarkan kebenaran Al-Quran dan hadis, bukan berbicara atas dasar kedudukan dunia, apalagi menjual ayat demi jabatan dan kekuasaan. Tidak merapat bukan berarti anti rejim, namun ulama akan tetap mengayuh dayung mengarungi tujuan dengan navigasi kebenaran di antara dua karang besar, kekuasaan dan umat.